Jumpa kembali anak-anakku, siswa-siswi di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama belajar kembali. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang simple past tense. Pada pertemuan lalu juga Bapak sudah pernah membahas simple past tense, dan pada pertemuan tersebut Bapak membahas tentang kalimat nominal. Dan pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba membahas tentang kalimat verbal. Pada kalimat nominal, kita di kalimat tersebut menggunakan to be. Dan di kalimat verbal ini bentuknya adalah seperti ini. Ketika kita membuat kalimat positif, maka diawali dengan subjek, kemudian kata kerja kedua ditambah objek, kemudian ditambah adverb. Verbnya itu seperti yang Anda ketahui bahwa di simple past ini ada yesterday, ada last week, last month, last year, kemudian ada this morning, ya. Kemudian ketika kita membuat kalimat negatif, yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif. Yaitu ketika di kalimat negatif, maka untuk kalimat verbal pertama adalah subjek, kemudian jangan lupa di sini ada did not, ya, auxiliary-nya did not, kemudian kata kerja pertama, baru ditambah objek dan adverb. Oke. Sedangkan untuk interrogatifnya, yaitu yang pertama ditulis adalah did, ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adverb. Anak-anakku sekalian, Bapak akan ulang lagi. Jadi ketika kita menggunakan simple past tense dan kita akan membuat kalimat verbal, maka kalimat yang pertama untuk afirmatif yaitu ditulis subjek dulu, kemudian baru kata kerja kedua, objek, ditambah adverb. Sedangkan ketika kita membuat kalimat negatif, maka kita tulis subjek dulu, baru tulis did not, atau boleh disingkat didn't, ditambah verb 1, objek, dan adverb. Sedangkan pada kalimat interrogatif, maka ditulis pertama ada did dulu, baru subjek, verb 1, objek, dan adverb. Ya, mari untuk memahami, maka kita kasih contoh nomor 1. For example-nya, untuk example nomor 1 ini adalah I
won. Maaf. Nomor 1 kita pakai ini aja. I went to Jakarta. Yesterday. Nah, di kalimat pertama ini adalah contoh dari kalimat simple past tense menggunakan kalimat verbal. Ciri-cirinya adalah sini ada subjek, ada verb kedua, kemudian ada Jakarta, kemudian ada yesterday. Ini adalah yesterday adalah verb. Ya, ini adalah kalimat afirmatif atau positif. Kemudian ada juga kita buat kalimat negatifnya, yaitu I didn't go. Ya, jangan lupa kalau ketika kalimat negatif maka kata kerja pertama yang digunakan when ini artinya pergi, jadi ini kata kerja kedua. Sedangkan ketika kalimat negatif maka menggunakan kalimat pertama ini, go to Jakarta, yesterday. Ya, ini kalimat negatif. Bagaimana kalau kita membuat kalimat interrogatifnya? Maka kalimat yang interrogatifnya adalah did you go to Jakarta yesterday? Ya, ini satu contoh dari kalimat verbal yang menggunakan bentuk simple past tense. Bapak ulang lagi. Untuk nomor 1, I went to Jakarta yesterday. Ini dalam kalimat positif, dalam bentuk positif. Kemudian dalam bentuk negatifnya, I didn't go to Jakarta yesterday. Jadi jangan lupa ketika dibentuk afirmatif atau positif ini dalam simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Kemudian kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk negatif, maka jangan lupa di sini ada auxiliary didn't. Ya. Kemudian baru kata kerjanya yang tadinya kata kerja kedua diganti menjadi kata kerja pertama. When artinya pergi, go juga artinya pergi. When kata kerja kedua, go kata kerja pertama. I didn't go to Jakarta yesterday. Saya tidak pergi ke Jakarta kemarin. Bagaimana kalau kita membuat kalimat pertanyaan atau interrogatif, yaitu taruh dulu auxiliary-nya di depan. Did you go to Jakarta yesterday? Kan gitu. Paham ya? Untuk contoh nomor 2, she wanted to study English. Ini adalah contoh dari kalimat positifnya. Bagaimana dengan kalimat negatif? Maka kalimat negatif adalah she
didn't want to study English. Ini adalah kalimat positif dan ini kalimat negatif. Next, untuk kalimat interrogatifnya adalah did she want to study English. Ini adalah kalimat interrogatif. Atau boleh juga ada yang ditulis seperti didn't she want to study English. Ini juga kalimat interrogatif. Untuk contoh nomor 3 adalah we forgot our homework last week. Ini kalimat positif. Jadi pada prinsipnya sangat mudah, simple past tense itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak ada namanya pelajaran bahasa Inggris yang susah, semua mudah. Nah ini tadi kalimat positif, sedangkan kalimat negatifnya adalah we did not forget our homework last week. Kalimat negatif. Kalimat positifnya ada, kalimat interrogatifnya adalah did we forget our homework last week. Ini kalimat interrogatif. Jadi kalimat pertama ini adalah she want to study English. Dia ingin belajar bahasa Inggris. Kemudian she didn't, dia tidak want to study English. Dia tidak ingin belajar bahasa Inggris. Sedangkan kalimat pertanyaannya adalah did she want to study English? Dia, apakah dia ingin belajar bahasa Inggris? Kemudian yang interrogatif lain, didn't she want to study English? Tidakkah dia ingin belajar bahasa Inggris? Dan untuk kalimat ketiga, Bapak yakin Anda sudah paham.